Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan hari ini, saya akan membahas dan menjelaskan mengenai apa itu deep learning atau pembelajaran dalam. Jadi deep learning adalah tipe mesin pembelajaran yang merupakan sebuah model belajar untuk melakukan proses klasifikasi dengan input langsung dari citra, teks, atau suara. Deep learning ini mengimplementasikan menggunakan model atau bentuk atau arsitektur dari neural network. Jadi kata deep mengacu pada jumlah layer pada jaringan dalam neural network. Semakin banyak layar, maka semakin dalam jaringan tersebut. Kalau kita pernah belajar mengenai traditional neural network atau jaringan saraf tiruan, maksimal hanya terdiri dari 3 layar, yaitu layar input, layar hidden, dan layar output. Nah, di sini dalam jaringan deep itu bisa lebih dari 10, bahkan bisa lebih dari puluhan layar. Sehingga ini menyebabkan traditional neural network sering disebut sebagai shallow neural network atau neural network dangkal. Aplikasi dari deep learning ini sangat banyak sekali, terutama adalah aplikasi-aplikasi yang membutuhkan dataset yang cukup besar. Jadi contohnya misalkan adalah pengenalan wajah, kemudian penerjemahan teks, pengenalan suara, bahkan bisa diaplikasikan secara real misalkan pada kendaraan otomatis ya. Jadi kendaraan otomatis yang bisa menyetir sendiri dan bisa mendeteksi adanya pedestrian, kemudian adanya penyeberang jalan, rambu-rambu, dan sebagainya. Nah, mengapa pada saat-saat ini deep learning menjadi sebuah state of the art? Kata kuncinya yang pertama adalah masalah akurasi. Jadi alat dan teknik canggih telah secara dramatis meningkatkan algoritma pembelajaran yang dalam ini, di mana dia masuk ke suatu titik di mana mereka dapat mengungguli manusia dalam mengklasifikasikan gambar yang dalam jumlah yang sangat besar. Contohnya adalah yang terjadi pada game Go, di mana ini juga menjadi game yang terbaik di dunia. Kemudian juga memungkinkan sebuah asisten untuk mengendalikan suara, misalkan yang terjadi pada Amazon Echo atau Google Home, di mana kita bisa memasukkan sebuah suara, lalu suara itu akan ditranslate menjadi sebuah perintah yang bisa dipahami oleh mesin tersebut. Juga bisa digunakan untuk mengunduh lagu baru, dan seterusnya. Dan ini memang semakin meningkat akurasinya, meskipun ada 1-2 error yang terjadi. Nah, ini kalau dilihat pada gambar diagram di sini, ini adalah diagram penurunan error pada penelitian berdasarkan dataset yang disebut dengan ImageNet. Jadi ImageNet itu adalah dataset yang berisi kumpulan dari jutaan gambar, yang dimana di situ dilakukan proses klasifikasi pada tahun 2012 ke bawah, di mana proses masih dilakukan dengan menggunakan machine learning seperti SVM, jaringan saraf tiruan, KNN, dan sejenisnya. Nah, itu akurasinya masih ada yang mencapai 20% ke atas. Nah,
Kemudian mulai dari tahun 2012, awal-awal diterapkan deep learning, itu mulai ada penurunan. Hanya pada awal-awal itu jumlah layernya masih terbatas karena resources atau perangkat keras yang mendukung proses pembelajaran deep ini juga masih terbatas. Nah, pada tahun-tahun 2015 ke atas ini sudah mulai dikembangkan banyak sekali resources yang mendukung pembelajaran dalam yang memang proses pembelajarannya cukup lama ya, dan membutuhkan resources yang cukup besar. Namun itu juga mempengaruhi adanya penurunan dari error pada saat dilakukan penelitian dengan menggunakan dataset yang ada di ImageNet. Kemudian, hal-hal teknologi yang membuat tingkat akumulasi ini menjadi memungkinkan itu adalah yang pertama, kemudahan akses ke kumpulan data yang berlabel yang sangat besar. Contohnya misalkan seperti yang saya sebutkan tadi, itu adalah ImageNet. Ada juga kumpulan data yang lain yaitu Pascal FOC, itu bisa diakses dengan lebih bebas. Sehingga banyak peneliti yang berlomba-lomba untuk meneliti atau menghasilkan model-model jaringan-jaringan yang akan memberikan nilai error yang semakin rendah. Kemudian yang kedua, seperti saya sebutkan tadi, resources juga semakin berkembang, jadi meningkatnya daya komputasi. Jadi banyak tersedia GPU atau Graphical Processing Unit yang berkinerja tinggi, itu juga mempercepat proses pelatihan, di mana meskipun datanya besar sekali, itu juga bisa dilakukan dengan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan resources atau model komputasi yang lama. Kemudian yang ketiga itu adalah banyaknya model pra-train atau kita sebut dengan pre-train atau pra-pelatihan yang dibangun oleh para ahli. Contohnya yang paling awal itu ada namanya AlexNet, di mana jaringan ini adalah jaringan yang sudah tersedia yang bisa kita gunakan ulang. Dan di mana AlexNet ini sudah di-train pada 1,3 juta gambar dengan resolusi yang tinggi untuk mengenali 1000 objek yang berbeda. Di mana akurasinya juga cukup tinggi. Dan ini perbedaan utama, antara deep learning versus traditional machine learning. Ya. Pada deep learning, jadi kalau kalian masih ingat, pada saat belajar SVM, jaringan saraf tiruan, kita memerlukan satu langkah untuk mengekstraksi fitur. Ya. Jadi kalau di dalam deep learning, machine learning tradisional itu ada satu langkah untuk mengekstraksi fitur. Yang seperti pada contoh sebelumnya itu kita menggunakan fitur titik yang kemudian kita kumpulkan menjadi sebuah fitur yang kita sebut dengan BOVW, Back of Visual Words. Nah, di situ yang nanti kemudian akan menjadi fitur dari gambar yang kita gunakan untuk proses klasifikasi. Jadi ada satu tahap di dalam traditional machine learning yang kita butuhkan, yaitu tahap yang disebut dengan fitur extraction atau ekstraksi fitur. Tapi di dalam deep learning itu sudah menjadi satu kesatuan pada jaringan deep learning-nya. Ya, jadi di sini perbedaan utamanya adalah di situ kalau kita
kaji itu adalah perbedaannya di situ. Meskipun juga ada beberapa perbedaan lain, ya. Yang pertama, kalau mesin learning itu bagus kalau kita punya data yang kecil, ya. Tapi kalau datanya sangat besar sekali dan masif, itu kita membutuhkan teknik yang lebih dalam lagi pembelajarannya yang disebut dengan deep learning. Kemudian dalam mesin learning ini lebih cepat, ya, prosesnya lebih cepat untuk menghasilkan sebuah model, sedangkan pada deep learning ini komputasionalnya atau lama waktunya dia lebih lama dan lebih intensif. Kemudian kekurangan dari mesin learning ini yaitu tadi membutuhkan teknik untuk fitur ekstraksi, di mana ini juga sangat mempengaruhi kualitas atau akurasi dari hasil klasifikasi. Jadi tekniknya itu padahal bisa bermacam-macam, sehingga kapan kita menggunakan teknik yang tepat itu sangat mempengaruhi hasil. Nah, untuk yang deep learning ini fiturnya juga ikut masuk di dalam proses pembelajarannya sehingga bisa diekstraksi secara automatically. Kemudian di bagian machine learning ini akurasinya lebih menurun, ya, lebih kecil lah sama gitu, ya. Kemudian kalau deep learning ini akurasinya dia lebih tidak terhingga, jadi bisa mencapai akurasi yang cukup bagus. Kemudian sumber daya komputasi untuk deep learning di sini memang membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Dia proses pembelajarannya semakin besar layarnya, maka proses pembelajarannya juga semakin lama. Jadi bisa berjam-jam, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Itu bergantung juga pada ukuran data dan jumlah dari daya pemroses yang dimiliki. Nah, dalam deep learning ini ada 3 pilihan, ya. Jadi kita bisa menggunakan pembelajaran berbasis CPU, Central Processing Unit, atau berbasis GPU, Graphical Processing Unit, yang ini pasti juga membutuhkan biaya yang lebih mahal. Nah, sekarang sudah banyak dikembangkan di mana pembelajaran bisa dilakukan berbasis cloud, ada yang gratis, ada yang berbayar. Jadi kalau berbayar itu biasanya dihitungnya per pemakaian, berapa lama kita menggunakan proses pembelajarannya itu. Jadi kalau semakin lama proses pembelajaran, ya yang dibayarkan akan menjadi lebih besar itu kalau untuk yang berbayar. Tapi kalau yang gratis-gratis juga banyak. Contohnya kalau kita bisa menggunakan Google Collaboratory yang disediakan oleh Google untuk melakukan proses pembelajaran dengan deep learning pada cloud Google. Nah, pada CPU-based computation, ini yang paling sederhana dan paling mudah tersedia, tetapi komputasi berbasis CPU ini memang digunakan untuk contoh-contoh yang sederhana, tidak terlalu banyak datanya, dan memang paling aman kita menggunakan jaringan-jaringan yang sudah di-train sebelumnya, yang atau kita sebut dengan pre-train jaringan atau pre-train network. Nanti akan kita bahas pada sajian yang berikutnya. Sedangkan untuk yang GPU-based computation ini menggunakan GPU, ya, Graphical Processing Unit, yang biasanya yang paling terkenal itu adalah produk dari NVIDIA. Ini bisa mengurangi waktu pelatihan menjadi lebih singkat. Hari misalkan dia menjadi jam, ya. Minggu-minggu dia bisa menjadi beberapa hari saja. Nah, GPU di sini kita juga bisa gunakan di MATLAB tanpa melakukan pemrograman tambahan. Jadi di MATLAB sudah tersedia tool untuk
melakukan pemrograman berbasis GPU. Nah, untuk pemrograman deep learning ini direkomendasikan GPU dengan kemampuan NVIDIA versi 3.0. Nah, kalau ingin lebih cepat lagi ya pasti kita bisa menerapkan yang namanya multiple GPU. Kemudian perhitungan GPU berbasis cloud. Nah, sekarang itu tadi yang seperti saya jelaskan, ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, itu jadi kalau yang kita gratis ya memang biasanya lebih sederhana ya, tapi kalau kita menggunakan yang berbayar itu bisa untuk memproses data-data yang cukup besar. Nah, di MATLAB sendiri yang ditulis itu juga bisa digunakan GPU lokal, itu dapat juga diperluas untuk menggunakan sumber daya cloud. Ya, hanya di sini ada beberapa perubahan setting pengaturan tertentu. Nah, sekarang kita akan membahas isi dari pembelajaran dalam atau deep learning. Jaringan saraf deep itu menggabungkan beberapa lapisan ya. Jadi tadi sebutkan kalau menggunakan shallow neural network atau tradisional neural network itu kita hanya mengenal 3 layer, yaitu layer input, layer hidden, dan layer output. Nah, kalau di sini ini terdiri beberapa lapisan yang ada yang disebut dengan lapisan pemrosesan nonlinear, ya, di mana di sini dia menggunakan elemen sederhana untuk beroperasi secara paralel dan terinspirasi oleh sistem saraf biologis. Jadi mirip seperti jaringan saraf tiruan. Nah, jaringan ini seperti yang pada jaringan saraf juga, karena dia memang sebenarnya dasarnya adalah jaringan saraf. Jadi terdiri dari lapisan input, beberapa lapisan tersembunyi, dan lapisan luaran. Lapisan-lapisan ini saling berhubungan melalui simpul-simpul atau neuron atau node, dan setiap lapisan tersembunyi itu menggunakan output dari lapisan sebelumnya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan pada jaringan saraf tiruan. Nah, sekarang bagaimana deep learning ini melakukan pembelajaran? Jadi katakanlah kita memiliki satu set gambar, di mana setiap gambar terdiri atau berisi 1 atau 4 objek yang berbeda. Maka kita ingin melakukan pembelajaran dengan jaringan saraf yang bisa nanti akan mengenali secara otomatis objek mana yang ada dalam setiap gambar. Jadi kita memberikan label gambar terlebih dahulu untuk dengan menggunakan ya, kita memberi label gambar untuk memiliki data pelatihan pada jaringan. Ya. Nah, kemudian di situ ada beberapa lapisan jaringan. Jadi yang bagian kiri dan bagian kanan di sini. Kita lihat, kita bahas satu persatu. Jadi yang di bagian kiri ini selalu berpasangan, jadi ini bisa terdiri dari banyak lapisan, yaitu yang terdiri dari lapisan convolution, lapisan ReLU, rectified linear unit, dan pooling. Ini kemudian bisa diulang lagi sampai beberapa kali. Lapisan inilah lapisan yang berfungsi untuk mengekstraksi fitur dari gambar-gambar yang diinputkan. Kemudian hasilnya nanti akan masuk ke lapisan yang disebut dengan fully connected layer. Nah, fully connected layer inilah yang
cara kerjanya sama seperti neural network. Nah, cara kerja dari jaringan saraf tiruan yang nanti akan menghasilkan klasifikasi dari input yang diberikan. Apakah ini adalah bunga, ya, apakah itu pohon, apakah itu mobil, kemudian cup, dan seterusnya. Jadi tergantung mau kita klasifikasikan menjadi berapa kelas. Nah, dengan menggunakan data pelatihan ini, jaringan kemudian dapat mulai memahami fitur spesifik objek dengan mengaitkannya dengan kategori yang sesuai. Nah, setiap lapisan dalam jaringan itu mengambil data dari lapisan sebelumnya, kemudian mentransformasikannya, lalu meneruskannya. Jaringan meningkatkan kompleksitas dan detail dari apa yang dipelajari dari lapisan ke lapisan. Perlu diperhatikan bahwa jaringan belajar langsung dari data. Ini yang membedakan antara tradisional neural network dengan deep learning. Dan hal ini tidak memiliki pengaruh atas fitur apa yang sedang dipelajari, karena dia langsung belajar dari datanya. Nah, di dalam proses pembelajaran dengan deep learning, di situ ada satu layer yang kita sebut dengan layer convolutional, di mana layer itu dia mengekstraksi fitur dengan berbagai macam filter. Jadi dengan berbagai macam filter, baik itu filter high. Jadi filter high itu adalah filter yang mengekstraksi bagian tepi atau detail, ya, atau fitur-fitur yang untuk memfilter daerah-daerah yang smooth. Jadi hasilnya menjadi daerah-daerah yang smooth. Jadi input itu nanti kemudian masuk filter, lalu filter itu, nah kemudian nanti akan masuk ke sebuah layer yang disebut dengan convolutional layer. Kemudian nanti masuk ke layer yang berikutnya dengan beberapa tahap. Jadi proses untuk mengekstraksi fitur di dalam pembelajaran deep itu bisa dilakukan secara berulang. Jadi tadi yang saya sebutkan, salah satu model yang paling terkenal dari jaringan saraf tiruan ini adalah convolutional neural network. Di mana dalam convolutional neural network, jaringan saraf konvolusional atau kita sebut dengan TOFNet atau kita sebut juga dengan CNN, itu adalah salah satu algoritma paling populer untuk pembelajaran mendalam dengan gambar atau video. Di mana seperti jaringan saraf lainnya, ini CNN terdiri dari lapisan input, lapisan output, dan banyak lapisan yang tersembunyi. Jadi pasti ada lapisan yang untuk menangkap citra yang inputnya, lalu menghasilkan output berupa luaran. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu lapisan-lapisan di dalam convolutional neural network. Jadi, seperti juga sudah saya singgung tadi bahwa convolutional neural network terbagi menjadi dua lapisan utama, yaitu yang pertama adalah bagian fitur detection yang terdiri dari convolution layer, ReLU, pooling, convolution layer, ReLU, pooling, dan diulang-ulang sampai mau berapa dalam kita memberikan proses tersebut. Kemudian nanti akan masuk ke layer yang disebut dengan classification fully connected layer yang berfungsi sebagai classification layer, ya. Di mana di sini terdiri dari
flatten, kemudian fully connected, dan softmax. Apa itu convolution? Jadi kita bahas sekarang satu persatu untuk yang fitur detection terlebih dahulu. Jadi untuk yang fitur detection, lapisan deteksi fitur, itu terdiri dari lapisan yang disebut dengan convolution layer, di mana di dalam proses convolution layer di sini, itu gambar input itu diproses dengan menggunakan beberapa filter convolutional, yaitu filter yang digunakan untuk mengekstraksi daerah yang detil ataupun daerah yang smooth. Kemudian masuk ke layer pooling. Jadi apa itu layer pooling? Tugasnya adalah menyederhanakan output dengan melakukan downsampling secara nonlinear untuk mengurangi jumlah parameter yang perlu dipelajari oleh jaringan. Jadi di sini istilahnya adalah dari gambar hasil convolution tadi dikecilkan ya, disederhanakan sehingga nantinya itu akan lebih mudah diekstraksi pada saat masuk ke rangkaian yang classification. Nah, kemudian lapisan yang ketiga itu disebut dengan rectified linear unit atau ReLU. Ini memungkinkan pelatihan juga menjadi lebih cepat dan efektif, di mana di dalam ReLU ini dia memetakan nilai negatif menjadi 0 dan mempertahankan nilai positif. Jadi menghilangkan nilai-nilai negatif. Jadi nilai negatifnya dirubah menjadi nilai 0. Oke, kita sekarang akan membahas terlebih dahulu satu persatu dari 3 lapisan deteksi fitur tadi. Yang pertama adalah lapisan convolution. Jadi apa itu konvolusi? Konvolusi itu proses seperti linear filtering ya, yang pernah saya jelaskan pada pertemuan awal-awal dulu pada saat kita membahas filtering atau linear filtering. Di situ kita juga sudah membahas proses di dalam convolution, proses konvolusi. Nah, di layer convolution inilah dilakukan proses konvolusi tersebut. Jadi konvolusi antara apa? Antara citra input dengan filter tertentu. Nah, ini filter atau kernelnya untuk CNN ini bermacam-macam. Jadi fitur atau kernelnya, jadi filter atau kernelnya ini itu menghasilkan, ini hasil dari prosesnya itu nanti menghasilkan fitur peta atau feature map. Area filter tersebut itu berupa bidang reseptif ya, yang disebut dengan sel-sel neuron. Ukuran filternya ini adalah dibuat 3x3. Nah, kita lihat contoh seperti apa proses convolution. Nah, di sini adalah sebuah proses convolution antara citra image yang ada di sebelah kiri dengan filter yang nilainya adalah, kita lihat, ya, nilainya itu adalah 101, ya, 101, 101, kemudian 010 dan 101. Ini salah satu filter, ini salah satu contoh proses konvolusi dengan menggunakan filternya itu. Kalau kita lihat di sini, ini adalah proses konvolusi dengan menggunakan filter.
Mana di sini filter atau kernelnya itu adalah nilainya 101, kemudian 010 dan 101. Sehingga kalau input sebelumnya adalah 1 di sini, jadi kita mengambil satu daerah yang kita sebut dengan sub window atau window ketetanggaan, daerah jendela ketetanggaan yang ukurannya sama seperti ukuran dari filternya. Kemudian dilakukan proses perkalian antara setiap nilai yang ada di filter ini dengan nilai di daerah jendela ketetanggaan tersebut. Ya, jadi 1 kali 1, kemudian 1 kali 0, 1 kali 1, 0 kali 0, 1 kali 0, kemudian 0 kali 1, dan seterusnya, lalu hasilnya keseluruhannya lalu dijumlahkan. Ya. Tuh. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Ini adalah proses konvolusi. Nah, dalam proses convolution di layar convolution ini, filternya ini yang macam-macam bentuknya. Oke, jadi seperti itu. Ini gambaran dari proses konvolusi juga, sebenarnya sama seperti proses filtering yang sudah pernah saya jelaskan pada materi awal-awal dulu ya. Jadi ini kita ambil satu daerah, ukurannya sama seperti ukuran filternya. Masih ingat min 101, min 202, min 101 ini salah satu filter untuk deteksi tepi dengan menggunakan Sobel filter ya. Arah X dan di sini arah X ya. Jadi seperti ini, kemudian kita kalikan, hasilnya kita tempatkan di pusat dari jendela ketetanggaannya. Nah, proses konvolusi ini dilakukan pada input bisa lebih dari satu dengan menggunakan filter yang berbeda, bisa filter smoothing, filter gradient, filter deteksi tepi, filter sharpening ya. Jadi setiap filter menghasilkan peta fitur yang berbeda. Nah, kemudian pada akhirnya nanti kita mengumpulkan dan menyatukan semua peta fitur sebagai hasil akhir dari lapisan konvolusi. Nah, di dalam lapisan konvolusi itu ada sebuah parameter disebut dengan stride. Jadi apa itu stride? Stride itu adalah ukuran langkah filter konvolusi bergerak setiap kalinya. Biasanya itu adalah yang paling umum yang kita pelajari juga pada teknik-teknik filtering itu adalah satu langkah. Artinya filter ini bergeser pixel by pixel. Nah, tapi di dalam lapisan ini kita bisa men-setting ukuran stride itu bisa lebih dari satu. Jadi misalkan kita ingin mendapatkan atau melakukan proses menjadi lebih cepat dan sebagainya, ini kita bisa ganti stride-nya menjadi ukuran lebih besar. Di mana dengan meningkatkan ukuran langkah atau stride, filter akan berjalan dengan interval yang lebih besar, ya, sehingga memiliki lebih sedikit tumpang tindih antar selnya. Nah, ini kalau stride-nya satu kan seperti ini. Jadi jalannya adalah satu gitu. Tapi kalau stride-nya 2 ya berarti setelah di sini dia nanti ke sini, baru ke sini. Itu stride-nya 2. Jadi diloncati satu ya, diloncati 1 jadi 2 ya, 1 2 ya. Jadi kemudian nanti kolomnya juga seperti itu. Itu kalau stride. Jadi itu ada satu variabel yang perlu kita perhatikan nanti, dan ini juga menjadi salah satu hiperparameter
pada saat kita menggunakan metode convolutional neural network. Kemudian, nah itu tadi, sehingga apa sih hiperparameter dari CNN di sini? Jadi salah satunya selain stride itu ada jumlah filter yang bisa kita gunakan. Karena kan filternya bisa banyak, bisa smoothing, bisa sharpening, bisa Gaussian, bisa box filter, dan seterusnya. Dan juga kita bisa mengatur ukuran dari filternya selain 3x3, misalkan kita menggunakan 5x5, 7x7, dan seterusnya. Kemudian stride itu tadi, dan padding. Padding itu apa? Nah ini. Jadi padding itu adalah bantalan. Artinya gini, pada saat proses di sini, kalau kita lihat, kalau kita menggunakan citra aslinya, ini harusnya kan mulainya adalah di sini. Kalau kita menggunakan ukuran filternya 3x3. Mulainya di sini, sehingga apa ini namanya, hasilnya itu menjadi lebih kecil, ya, dan di bagian 3x3,5. Nah, padding itu adalah menambahkan bantalan. Apa ya istilahnya, bukan bantalan ya, jadi bantalan di mana kita seolah-olah melebarkan gambarnya ini, gambar citranya ini lebih lebar sebanyak, kalau kita mulai 3x3 ya lebih lebar 1 piksel. Ya, lebih lebar 1 piksel. Kalau kita menggunakan 5x5 ya berarti menjadi lebih lebar 2 piksel ke atas, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Sehingga hasilnya juga akan nanti menghasilkan output sesuai ukuran dari inputnya. Seperti itu yang dimaksud dengan padding. Ini ya, kita menggunakan padding. Di mana lapisan ini bernilai 0. Jadi lapisan yang kita tambahkan di sini, ini yang bagian garis-garis terputus ini kita beri nilai 0 semuanya, atau 1 semuanya, atau bisa juga dikopikan dari nilai yang ada di tepi. Nah, ini ya, jadi di sini dikatakan kita tambahkan sebuah lapisan dengan nilai yang 0. Jadi kalau kita tambahkan padding, ini juga akan meningkatkan kinerja dan memastikan ukuran kernel dan langkahnya sesuai dengan input. Kemudian pooling layer. Setelah lapisan konvolusi, jadi nanti masuk ke sebuah lapisan yang disebut dengan lapisan pooling atau lapisan penyatuan, di mana tujuannya adalah untuk mengurangi dimensi. Jadi mengurangi dimensi dari matriknya sehingga dia juga digunakan juga untuk mengurangi jumlah parameter dan perhitungan dalam jaringan. Ini juga bermanfaat untuk mempersingkat waktu pelatihan dan mengontrol terjadinya overfitting. Nah, jenis pooling yang paling sering dipakai itu adalah max pooling, jadi mengambil nilai paling maksimum dari setiap jendela. Nah, ukuran jendela ini perlu ditentukan sebelumnya. Nah, ini untuk mengurangi juga ukuran peta fitur sekaligus menjaga informasi yang penting. Nah, jadi tujuan dari max pooling ini juga untuk mempertahankan robustness-nya. Jadi artinya gambar itu kalau diputar dengan cara apapun, jadi pada saat diproses itu dengan posisi asli, kemudian ataukah dia dalam posisi miring, dipanjangkan, dibesarkan, dan sebagainya, itu akan tetap bisa terdeteksi fitur utamanya gitu ya, namanya gitu. Itu tujuan dari max pooling.
Jadi dalam max pooling ini contohnya, ini adalah proses max pooling dengan ukuran pooling filternya adalah 2x2. Dan di sini juga ada variabel stride. Jadi variabel stride itu variabel untuk loncatan ya. Jadi kalau kita menggunakan ukuran 2x2 di sini, nah kalau stride-nya 1 ini jadi 2x2 kan kita mengambil setiap pasangan di sini 2x2. Nah, untuk setiap jendela ini kita mengambil nilai yang terbesar sehingga di sini hasilnya menjadi 6. Nah, ini kalau karena stride-nya 2, maka langkah yang berikutnya itu bukan di sini tapi di sini. Jadi 1, 2, lompat. Ya. Sehingga window yang kedua itu adalah di daerah yang hijau ini. Nah, bagaimana kalau stride-nya 1, maka di sini window yang keduanya nanti di sini. Nah, sehingga outputnya hasilnya bukan 4x4, tapi 3x3. Jadi kita ambil yang pertama di sini, 6. Kemudian kotak yang kedua di sini, ini kalau stride-nya 1 ya. Kita mencoba di sini untuk yang stride-nya adalah 1. 1, 2, 6, 7, berarti di sini 7. Kemudian lompat lagi, jadi baru ke sini. Nah, ini kita dapatkan daerah ini. Nilai terbesarnya adalah 8. Ya. Kemudian lompat ke bawahnya itu adalah pas 1 di bawah gini. Ya. Kenapa? Karena itu tadi kalau stride-nya 1. Jadi baik ke kanan maupun ke bawah itu lompatnya 1. Tapi kalau stride-nya 2, ke kanannya juga 2, ke bawahnya juga 2. Nah, sehingga dia mulainya adalah pada baris yang ketiga, bukan baris yang kedua. Seperti ini. Ya, jadi di sini hasilnya 6 juga. Kemudian masuk ke sini, hasilnya adalah 7. Nah, masuk ke sini, hasilnya adalah 8. Kemudian masuk ke sini. Jadi kalau di baris setiap baris habis, pindah ke bawahnya. Ini adalah 3. Ini adalah 4. Nah, ini perbedaan hasil max pooling dengan menggunakan stride 2. Kita kalau stride-nya 2 hanya menghasilkan output ukuran 2x2, tapi kalau stride-nya 1, meskipun ukuran filternya sama 2x2, kalau stride-nya 1, kita mendapatkan hasil ukurannya adalah 3x3. Kemudian, ini adalah contoh proses yang terjadi pada lapisan convolutional dengan menggunakan filter yang di sini untuk citra RGB ya. Jadi di dalam deep learning itu proses gambar inputnya itu adalah gambar RGB. Nah, karena gambar RGB maka kita mempunyai image itu terdiri dari 3 matrik ya. Matrik R, matrik C, dan matrik P. Di mana masing-masing ini dilakukan proses konvolusi sendiri-sendiri dengan menggunakan filter yang sama, filternya sendiri-sendiri. Nah, kemudian kita akan menghasilkan output juga sendiri-sendiri. Nah, ini yang terjadi pada proses dengan menggunakan filtering ya. Ini jadi filternya. Jadi difilter dengan filter pertama, difilter dengan filter kedua, filter dengan filter ketiga, dan seterusnya. Ini gambarannya kalau kita menggunakan gambarnya adalah gambar RGB. Kemudian, apa itu
layer yang ketiga dari lapisan ekstraksi fitur extraction ya, itu adalah disebut dengan rectified linear unit. Rectified linear unit atau ReLU itu bukan merupakan komponen terpisah dari proses jaringan saraf konvolusional. Ini merupakan langkah tambal untuk operasi konvolusi. Ya. Tujuannya ini menerapkan fungsi penyearah untuk meningkatkan terjadinya non-linearitas. Ya. Jadi menjaga agar hasilnya nanti tetap dalam kondisi linear. Di mana sama seperti jaringan saraf tiruan lainnya, di sini kita menggunakan fungsi aktivasi untuk membuat output non-linear. Dalam kasus jaringan saraf konvolusional atau neural network tradisional, output konvolusi akan dilewatkan melalui fungsi aktivasi. Nah, di sini dalam hal ini digunakan adalah fungsi aktivasi ReLU atau Rectified Linear Unit. Nah, proses di dalam Rectified Linear Unit itu adalah menjaga dia tidak negatif, jadi tetap nilai yang negatif dia dijadikan positif. Jadi kalau kita gambarkan ini yang sebelah kiri itu adalah input image, kemudian yang tengah ini hasil dari convolutional layer yang kita sebut dengan fitur map. Jadi dibayangkan saja ya gambarnya, satu gambar itu bisa menghasilkan banyak gambar hasil convolutional layer. Nah ini kemudian semuanya di rectifier sehingga yang output negatif hasil convolutional layer yang outputnya nilainya negatif itu dinolkan, kemudian yang positif dia tetap. Ini ya, jadi penyearah ini berfungsi untuk memecah linearitas, untuk menembus sehingga memaksa gambar itu memaksa gambar ini tetap linear pada saat kita meletakkannya melalui operasi konvolusi. Karena ingat kalau kita menggunakan operasi konvolusi dengan filter seperti Sobel, kemudian fungsi Prewitt itu kan ada negatifnya. Kemungkinan kita bisa menghasilkan nilai negatif. Untuk melihat bagaimana hal itu benar-benar terjadi, kita dapat melihat gambar untuk melihat contoh perubahannya ya. Fungsi penyearah ini menghapus semua elemen hitam atau nol dari citra hasil konvolusi dan membiarkan nilai yang nilainya lebih dari nol, itu putih maupun warna yang abu-abu. Nah ini contoh dari hasil proses rectifier. Ini hanya nilai yang non-negatif value. Ini citra input ya, jadi citra input, kemudian dilakukan proses konvolusional, kemudian ditampilkan dengan hasil rectifier. Nah, sekarang kita masuk ke lapisan klasifikasi. Jadi lapisan klasifikasi paling awal itu adalah proses flattening. Flattening itu sebenarnya adalah proses merubah dari bentuk dua dimensi, jadi hasil keluaran dari proses layer yang awal itu bentuknya adalah masih dua dimensi, ya, baik itu pooling, flattening, ya, itu masih dua dimensi. Nah ini dirubah menjadi bentuk fitur vektor, ya. Jadi bentuknya, misalkan kalau kita hanya mempunyai satu image ya nanti dirubah menjadi bentuk fitur vektor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Jadi ini dirubah menjadi ini. Nah,
Itu proses yang ada di flattening. Nah, ini kan, ini adalah proses yang disebut dengan flattening. Jadi kalau hasil poolingnya banyak ya nanti akan proses flatteningnya juga akan banyak. Ya, akan banyak. Masing-masing ini akan dinyatakan menjadi satu model fitur vektor. Nah, untuk yang lapisan fully connected layer, itu setelah flattening itu masuk ke fully connected layer. Jadi dia terdiri beberapa lapisan yang saling terhubung, jelas ya, gitu nih. Prinsipnya seperti jaringan saraf tiruan, di mana lapisan ini terhubung sepenuhnya, ini hanya dapat menerima data satu dimensi, artinya harus dirubah menjadi bentuk ini tadi dengan menggunakan proses yang disebut dengan filtering tadi. Nah, jadi prinsip kerjanya itu sama seperti jaringan saraf tiruan biasa. Nah, jadi ada proses aktivasi dari input sampai dihasilkan output. Nah ini contohnya. Setelah flattening, ini menjadi hasil dari flattening itu masuk menjadi input X1, X2 sampai dengan XM. Kemudian di sini ada layer-layer yang kita sebut dengan hidden layer. Kemudian nanti akan menghasilkan output. Nah, di sini ada contoh CNN, jaringan Convolutional Neural Network untuk klasifikasi angka tulisan tangan. Di sini inputnya, ukuran inputnya adalah 28 kali 28 kali 1, berarti dia bentuknya adalah gray ya, 28 kali 28 kali 1. Ya. Kemudian di sini ada lapisan convolution dengan 5 kali 5 kernelnya ukurannya. Lalu masuk ke max pooling ukuran 2 kali 2. Hanya di sini tidak dijelaskan berapa stride-nya ya. Hanya dijelaskan ukuran filternya. Nah, kemudian masuk lagi ke convolutional. Hasil dari pooling di convolution lagi, itu juga boleh. Jadi variasi antara convolution, max pooling, kemudian ReLU itu boleh divariasikan sendiri. Nah, itu yang menjadi perlombaan dari para peneliti untuk mendapatkan susunan yang paling baik sehingga hasilnya errornya menjadi semakin rendah. Ini kemudian ada convolution, ya, kemudian ada max pooling lagi, baru kemudian di sini masuk ke fully connected melalui flattening. Nah, fully connected-nya di sini dia menggunakan neural network dengan ReLU activation. Baru ReLU-nya masuk ke sini kan, ya, baru kemudian masuk ke neural network-nya, di mana output-nya di sini ada 9. Jadi ada 9 output. Di sini kalau misalkan gambarnya 2, ya maka yang paling benar ya pasti output-nya 2. Itu yang akan kita cek, akan bisa dicek, divalidasi apakah input output-nya sesuai dengan input yang dimasukkan. Demikian tadi penjelasan saya untuk materi mengenai deep learning. Berikutnya nanti kita akan membahas bagaimana implementasi deep learning pada MATLAB. Kemudian yang berikutnya juga saya akan menjelaskan materi mengenai
pembelajaran deep learning dengan menggunakan jaringan yang sudah di-train sebelumnya atau kita sebut dengan pre-trained neural network. Terima kasih atas perhatiannya.